Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Cak Sugi. Hari ini saya akan membagi pengalaman saya memperbaiki ECU mobil ya, Hyundai Atos, dimana kerusakannya pada isi chipsetnya yang digunakan untuk controller injektor. Kasusnya seperti itu, mobil tidak bisa berjalan, mati mesinnya. Cuma ini kelihatan sekali yang rusak karena chipnya terbakar. Perbaiki, saya ganti ya. Chipnya saya lepas, saya ganti yang baru dan hasil bisa kembali hidup, tapi masih belum normal karena yang menyebabkan chip tersebut terbakar itu ada sensor atau komponen lain yang jelas yang menyebabkan chip itu bisa rusak. Seperti apa pengalamannya? Ikuti terus video ini. Semoga video ini dapat membantu atau sebagai referensi ketika sobat YouTube semua mengalami kondisi yang sama. Berikut videonya. Check it out. Oke, ini teman-teman IC yang terbakar ya. Tetapi ini masih berupa foto, slide gambar yang saya tampilkan, tidak berupa video. Mohon maaf sekali karena sebenarnya sudah saya rekam tapi menggunakan HP istri saya dan sama istri saya dihapus, tidak sengaja dihapus. Akhirnya hilang video proses pemasangan IC, pelepasan sama pemasangan IC-nya. IC-nya ini menggunakan IC TLE 2260 ya. Anda bisa beli online untuk mendapatkannya. Nah, ini sudah jelas terlihat yang terbakar ya, teman-teman. Ini terus saya lepas, kemudian saya ganti. Mohon maaf ya teman-teman ya, kurang lengkap videonya, tapi semoga bisa membantu nantinya. Nah, ini kita sudah nyampe di bengkel teman saya, yang memberi job pada saya untuk memperbaiki ECU ya. Oke, kita nyampe di bengkelnya malam-malam, ini sekitar jam 7. Ini di bengkelnya. Itu mobilnya, kelihatan mobil Hyundai Atos. Oke, ini sudah jadi ECU-nya, nanti kita pasang. Nah, ini teman-teman proses pemasangan ECU-nya. ECU kita akan pasang. Untuk selanjutnya nanti kita scan, lalu kita hidupkan ya teman-teman. Nah, ini kita sudah pasang ECU-nya. Kemudian ini proses scan dulu ya. Kita lakukan scanning. Apakah akan terbaca ada trouble kode nanti? Dan dari hasil scanning ternyata tidak menunjukkan adanya DTC atau data trouble kode. Tapi kita coba, nanti akan kita hidupkan seperti apa, apakah bisa hidup kembali mobil ini ya, atau malah harus minta ganti ECU yang baru. Kita hidupkan dulu teman-teman ya. Nah teman-teman, ini mesinnya sudah hidup tetapi masih belum normal, dia tidak mau langsam ya. Dia harus untuk idle-nya dia harus tahan gas, jadi masih kurang sempurna ya. Kita perbaiki dulu ya.
kita cari lagi lebih intensif apa yang sebenarnya kendala yang terjadi yang dialami oleh mobil ini, teman-teman ya. Nah, kendalanya setelah bisa hidup ternyata mesinnya tidak mau langsam ya. Jadi kita lakukan pencarian masalah secara intensif dengan mencari data-data referensi dari informasi dari rekan-rekan yang lain. Akhirnya kita menemukan masalah di sensor CKP ya, crankshaft position sensor. Itu mengalami kerusakan. Ya, jenis sensor yang dipakai di mobil Hyundai ini, di mesin Hyundai ini itu menggunakan sensor namanya Hall effect. Ya, IC Hall effect menggunakan 3 kabel, di mana di situ kabel tersebut ada input, kemudian ground, dan yang satu adalah sinyal ke ECU, ya, sinyal putaran yang dikirim nanti ke ECU. Nah, trouble-nya gimana? Ini penjelasan trouble-nya, tapi tidak berupa video saat saya memeriksa sensor tersebut, karena waktu itu tidak bisa ngerekam karena baterai habis. Jadi ini gambarannya ya, bagaimana pemeriksaan CKP pada Hyundai. Semoga bisa bermanfaat. Ini videonya, check it out. Nah ini teman-teman ya, saya akan coba jelaskan bagaimana pemeriksaan CKP pada mobil Hyundai Atos kemarin yang saya lakukan. Di sini sensornya posisinya seperti ini. Ini adalah CKP sensor ya. Terus kemudian ini adalah pick up pemicunya untuk supaya CKP ini bisa bekerja mengirimkan sinyal ke ECU. Dia berputar searah dengan poros engkol ya, teman-teman. Jadi di sini ada 3 kabel, teman-teman ya. Di sini ada input, kemudian outputnya ke ECU, kemudian ada kabel ground negatifnya. Ini input ini tegangan masuknya ternyata 12 volt. Ini ground negatif. Nah, yang ke ECU ini tegangannya maksimal, tegangannya yang masuk ini adalah 1 sampai dengan 5 volt. Gitu ya. Oke, untuk pemeriksaannya ini aktif negatif ya. Nanti tegangan yang keluar dari yang ke ECU ini berupa tegangan negatif. Nah, cara periksanya kita gunakan baterai untuk memasukkan tegangan input ya. Ini main, ini plus. Yang negatif kita hubungkan dengan kabel ground atau konektor ground, kemudian yang positif kita masukkan ke input. Nah, setelah itu untuk memeriksa kita gunakan voltmeter atau kita bisa pakai avometer digital biar langsung muncul nilainya. Voltmeter ini probe positif, ini negatif atau merah warnanya. Merah kalau positif, kalau negatif. Nah, kalau sudah masuk input, yang ke ECU ini kita hubungkan dengan
eh, dengan negatifnya voltmeter atau avometer ini ya, avo ya, di knopnya nanti diarahkan di DC volt 20. Kemudian yang positif kita hubungkan dengan baterai ya, dengan baterai positif. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, terus kemudian kalau rangkaiannya sudah jadi, ini diputar. Pick up ini diputar, roda giginya diputar. Di roda gigi nanti ada yang renggang jaraknya atau ompong ya. Salah satu, kalau melewati yang ompong ini berarti menandakan satu putaran mesin. Oke. Nah, ini saya putar. Ketika saya putar ini kemarin, ya, waktu saya pengalaman saya itu ya, itu saya putar pertama normal ya, keluar dari ini outputnya CKP ini yang di sini itu terbaca 15 gitu ya, 1515 gitu, 15 terus kemudian 15 lagi, kelihatannya normal. Terus saya cari lagi, saya putar-putar lagi. Nah, akhirnya muncullah kerusakannya. Ternyata suatu ketika si CKP ini suatu momen gitu ya, itu nanti dia terjadi sorting, apa istilahnya ya, ada hubungan pendek dengan yang ECU ini, yang ke ECU ini, yang dari input ini langsung short ke yang ECU, sehingga di sini di AVO muncul 12 volt dan itu tidak boleh ya, muncul 12 volt itu tidak boleh. Nah, prediksi saya sehingga barangkali yang menyebabkan si ECU chipnya bisa terbakar atau IC-nya terbakar itu adalah ini, kemungkinan besarnya, karena pada beberapa saat ada kejadian si yang ke ECU ini muncul tegangan 12 volt dan itu tidak boleh, itu sangat berbahaya. Nah, itu penjelasannya ya teman-teman. Barangkali kalau kurang lengkap, untuk para senior bisa, atau yang sudah pernah mengalami kurang, kalau penjelasannya masih kurang, bisa nambahi di kolom komentar. Atau yang masih belum paham, bisa juga coret-coret di kolom komentar untuk kita sharing ya, diskusi. Oke. Nah, setelah ini saya selesai periksa, kemudian diganti ECU-nya, besoknya kita ganti kok ECU-nya bukan, CKP-nya kita ganti besoknya ya, CKP-nya kita ganti dan hasilnya seperti ini teman-teman. Segitu. Kameranya ngeblur. Oke, itu tadi sharing pengalamannya dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe di channel saya dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang selanjutnya. Nah, tonton terus video dari Cak Suki. Jangan lupa komen, kemudian like, mau kritik, kemudian mau kasih tambahan penjelasan atau mau bertanya, kita sharing di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya untuk yang